Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 7, sub tema 3, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui alat komunikasi tradisional dan modern. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat teman. Yuk kita mulai belajar bersama. Nah, ayo membaca. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Judulnya Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Alat yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada juga lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Nah, sekarang kita kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ya. Yang pertama, alat komunikasi tradisional yaitu daun lontar, prasasti, dan gong. Alat komunikasi modern, telegraf, dan pesawat telepon. Untuk yang lainnya kalian bisa membuat sendiri ya alat tradisional dan modernnya di bukumu masing-masing. Nah, sekarang gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Misalnya ada tradisional, kentungan, modern, gong, dan ponsel. Lengkapi kalimat berikut. Misalnya, alat komunikasi ... digunakan pada masa lalu. Iya, alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Nomor 2, ... termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Apa jawabannya? Iya, kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Nomor 3, lonceng dan ... memiliki fungsi yang sama. Iya, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5, kalian bisa diskusikanlah bersama orang tuamu, kemudian tulis di bukumu masing-masing ya. Ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Nah, setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberi tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, sekarang ayo menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Untuk yang pertama, jenis sifat sopan.
ciri-cirinya menghormati setiap orang. Yang kedua, sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati. Ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Humoris. Ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu atau saudaramu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Untuk yang pertama, namanya Putri. Sifatnya adalah penyayang. Nah, kenapa disebut penyayang? Karena memberikan makan kucing setiap hari. Yang kedua namanya Intan. Sifatnya rajin dan pembersih. Kebiasaannya rajin membersihkan kelas setiap hari atau rumah. Untuk 3 sifat lainnya, kalian mencari teman di sekitar rumahmu, kemudian tulis di bukumu masing-masing ya. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kegiatan bersama orang tua, siswa mencari informasi dan meminta pendapat orang tua mengenai alat komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Orang tua membimbing siswa dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan pendapat serta bagaimana menyikapinya. Terus belajar dan tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.